senyum, mandi pagi, tahajud. Gua mau paksain baca Quran 12 juz. Gua nggak tahu tuh bos. Nggak tahunya baru terjawab 2024. Ada di Al-Quran. Kata terakhir, mana minggu? Di jas. Oh belum kan? Mic-nya mana dia? Ya siap Haji. Bentar lagi. Saya isi dulu. Masih. Ya, bismillah. Nyambung yang dijelaskan Pak Haji bahwa bangun jam 00 yang diajarkan Pak Haji itu bangun jam 00, kemudian sholat tahajud beserta witirnya, kemudian lanjutannya yang mungkin sebelum kita yakini itu kan baca Quran kok malam-malam, Mana mic-nya? baca Quran langsung di malam harinya malam baca Quran. Kita lihat di Al-Quran ternyata kita hayati di Al-Muzammil itu kan menekankannya seperti itu. Jadi bangun malam untuk sholat jamnya ditentukan oleh Allah, tidak jam 11, jam 12, jam 1, tidak, tapi bahasanya ancar-ancarnya apa ancar itu? Tanda-tandanya itu pada 1/2 malam. Bunyinya begitu di Al-Quran. Bunyinya kan bukan 1/3 malam. 1/2 malam. Nah 1/2 malam itu kan jam 00. Tengah-tengahnya malam. Kalau tengah-tengahnya siang, terik matahari berarti jam 12 tengah matahari. Putaran berikutnya 12 jam berikutnya berarti jam 00. Itu disuruh bangunnya jam itu untuk sholat, lalu jamnya itu pun tidak harus jam 00. Allah menyampaikan kurang sedikit atau lebih sedikit. Terus baca Quran. Di ayat yang ke-6 itu yang menjadi motivasi semangat kita yang luar biasa di situ. Apa yang dikatakan Allah di ayat yang ke-6? Sesungguhnya bangun malam itu sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa, dan ucapan perkataan di waktu malam hari itu lebih mantap. Kalau kita bangun jam 00, walaupun kita disindir, dihina, dibully, diintimidasi, ditagih debt collector, kuat. Dan ucapannya adalah mantap. Jadi lu ngucap apa aja kejadian. Itu kantor jadi milik gua. Itu kantor jadi milik. Gua pakai Rubicon ya. Gua punya Rubicon. Gua pakai Hammer ya. Gua punya Hammer putih 007. Gua pakai Velfire ya, NIK 2025 ya. Gua punya Velfire 2 hitam putih NIK 2025. Nah, mau saya tamunya RDI harus seperti itu. Tadinya gua nggak tahu. Pak Haji, kenapa sih mesti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Mana gua tahu. Lo praktekin aja ilmu gue. Nggak taunya ada di Al-Quran, bos. Kenapa mesti mandi? Gue juga nggak tahu. Nggak taunya udah dipraktekin sama orang Yahudi.
temen sekolahnya Pak Habibie di Jerman. Jadi temennya Pak Habibie di Jerman, dia juara 1 dan juara 2. Kerjaannya mandi jam 00 dan baca Quran. Kalau Pak Habibie wudhu, tahajud, belajar. Makanya dia juara 3. Nah, nggak taunya ini udah teruji bos sebelumnya. Nah, gue paksain tuh tamu RD, Pak Haji, saya tidak mau kerja, tapi saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Bisa. Nggak taunya udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Coba lu cerita. Iya, Pak Nasrullah sudah pernah melihat kali ya. Dan itu Pak Nasrullah meraktekinnya kan 57 sholat taubat. Cair 21 miliar. Kenapa sholat taubat bisa dahsyat seperti itu? Pak Haji ngajari tamunya 2011. 2024 juga beliau datang ke Pak Haji, Ngasih uang tunai ngasih uang tunai ke Pak Haji 40 miliar. Tunai 40 miliar. Ucap syukur karena beliau cair 200 miliar. Kenapa? Karena dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat. Nah, ini yang menguatkan kita untuk kenapa kita harus sholat taubat. Itu ada di surat Nuh, surat ke-71. Di Al-Quran, bukan hadis ya, di Iya. Al-Quran. Di surat Nuh, surat ke-71 ayat 10, 11, 12 itu kan Pak ya. Ya. Jadi memang kita harus membersihkan dari sifat-sifat yang jelek di dalam hati kita. Karena Allah nyampaikan, kalau bahasa kita balik ayatnya itu kan, emang lo ingin kaya raya tajir melintir? Iya ya Allah. Gimana caranya? Mohon ampun. Karena ayatnya begitu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Datang kepada Allah, mohon ampun. Lalu apa yang akan kita peroleh? Nah, ini saya bacanya langsung komplit karena ini biru umroh berarti butuh anak kan. Anak itu kan bisa jamaah maksudnya. Ya, wayumditkum bi amwalin wabanin. Niscaya maka pasti Allah akan melipat gandakan, menambah lebih banyak lagi, melipat gandakan apa? Harta dan anak. Anak tuh jamaah bos, kayak gue nih, tamu RDAY, ada aja tamunya. Gue bilang, lo tahu dari mana? Saya lihat di YouTube. Lo tinggal di mana? Timor Leste. Kerja lo apa? Jadi menteri. Hajat lo apa? Jadi presiden. 2000, Ya Allah, dari Timor 2027. Leste bos. Udah datang kemari bawa duit dolar, sedekah. Jadi dengan mengamalkan ini, Iya. bukan anak yang dibanyakin, tapi jamaah. Kalau gua tamunya makin aja banyak aja. Makin banyak aja. Kayak kemarin dari Hong Kong datang, dia praktekin ilmu RDAY. Gue sampai salut. Dia nonton di Hong Kong, dia praktekin di Jawa Tengah, kan rumahnya di Jawa Tengah. Salatiga. Di Salatiga. Dia praktekin. Apa sih bos yang dipraktekin? Karena suaminya masuk ke rumah sakit, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, udah parah. Dokter udah angkat tangan. Apa yang dilakukan sama dia? Dia nonton YouTube. Dia cebok alat kelaminnya istrinya, air cebokannya buat masak nasi, buat makan suaminya. Dia cebok alat kelaminnya, air cebokannya diminumi ke suaminya. Sekarang sembuh total. Dia datang kemari ucap syukur. Terima kasih Pak Haji, saya paksain privat 10 juta. Saya terima kasih. Ucap syukur, betul? Betul. Masih di sini orangnya. Besok Berarti lo bisa pakai cebokan Orang mana? Mariam. ya. Orang mana? Orang mana? Orang Salatiga. Salatiga, Jawa Tengah. Ya.
Tapi dia TKW di Hong Kong. Ngerawat suaminya sampai capek, lelah, Lelah. antar ke rumah sakit seminggu 2 kali, sembuh, aneh-aneh lagi, pengen main, Pengen main, dia curi-curi. Pokoknya lo kalau main wajib cadang dibalik ya, wajib. Akhirnya dia suaminya nurut pakai cadang dibalik. Curi-curi bos, tanpa sepengetahuan istrinya. Itu apa maksudnya? naik motor, Naik motor, jalan-jalan, pengen naik motor, curi-curi naik motor kan nggak boleh naik motor orang lagi sakit. Keseret truk dan motornya hancur, dianya selamat. Pas diperiksa sama istrinya, salah dalamnya kebalik. Alhamdulillah. Tapi alat kelamin masih utuh ya. Alat kelamin masih gondal-gandul. Iya. Aduh. Iya, intinya awalan pembuka yang disampaikan Pak Haji, amalan wajibnya RDAY itu salah satunya yang utama. Plus orang Jawa Tengah juga belum datang ke RDAY udah meraktekin ilmu RDAY. Ini rumah, lanjut. Iya, itu orang Jawa Tengah juga, Klaten. Ke sini ini lebih awal hari kemarinnya malam sini. Jadi dia praktekin ilmu RDAY lewat YouTube, langsung praktek, ucapannya mantap tadi itu. Dan ini dia praktekin, ini rumah cocok buat saya dan keluarga, ini harus jadi milik saya. Terkabul jadi milik, entah bagaimanapun caranya. Ditempatin, butuh tambahan sampingnya, diucapin lagi. Samping harus jadi milik saya untuk perluasan rumah untuk anak-anak. Dibeli oleh siapapun tidak boleh, harus ibu yang beli. Bayarnya terserah kapan-kapan. Itu. Jadi kesini yaitu hanya untuk ucap terima kasih, syukur, dan minta izin Pak Haji, minta ijazahnya untuk mempraktekkan yang lebih besar lagi. Luar biasa itu juga. Artinya kalau biasanya tamu-tamu kan datang ke sini belum praktek sama sekali, jadi masih bingung malahan. Kalau beliau yang 2 ini sudah meraktekin, kabul, berhasil, dia tinggal meningkatkan. Nah, ini lebih enak kita. Begitu. Keyakinannya kan sudah ya, walaupun belum sebesar yang dia hajatkan, tapi sudah ada yang terkabul. Nah, ini keyakinannya tambah ningkat lagi. Yang biasanya baca Quran setahun sekali khatam aja belum tentu, ini alhamdulillah Pak Haji, saya minimal sebulan bisa khatam 3 kali. 3 kali lumayan. sebulan. Alhamdulillah. Nah nggak taunya nih bos, kan gue maksain tamu-tamu baca Quran 12 juz. Gue juga nggak tahu, baru tahu kemarin bahwa sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf itu tiap malam khatam, tiap malam, dan dia kaya raya tajir melintir. Makanya gue paksa tamu RDAY, paksain baca Quran, wajib. Kalau orang kan one day one juz, gue nggak mau. Nggak ada one day one juz. Tidak ada one day one dayan. Malam, tengah malam baca Qurannya. Lu baca Quran habis subuh. Ampret, nggak mau gue. Paksain. Jadi nggak taunya Abdurrahman bin Auf malam-malam baca Quran. ya. Paginya Jadi saudagar, sibuk. jadi dia berbuat jelek jadi duit, berbuat jelek jadi duit. Apalagi berbuat baik. Contohnya apa berbuat jelek? Yaitu beli apa? Beli
kurma busuk. Kenapa jadi duit? Masa kayak gitu bisa jadi duit? Nah, maksud gue, bos harus begitu. Paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Gitu. Nanti lihat, duit ngejar kita. Dan ternyata kenapa malam disibukkan untuk dekat ke Allah, itu masih lanjutan di Al-Muzammil ayat yang ketujuhnya, itu kan disebut oleh Allah, karena di waktu siang kalian dalam keadaan sibuk. Yang ketujuh ayat yang ketujuhnya bunyinya begitu. Ini baru tak sampaikan sekarang ini, karena siangnya kan sibuk untuk presentasi sana sini, malam-malam harus presentasi. Kalau ngamalkan ini tadi sudah disampaikan tamu yang lain tadi, persis kayak Bapak kan punya biro umroh juga. Ngapain harus presentasi ngemis-ngemis? Amalin aja itu. Tamu yang akan umroh pasti datang. Iya. Ini bos, travel umroh maktur tidak ngemis-ngemis ke RDI, enggak loh bos. Tapi gue datang ke maktur. Maktur daftar dong 60, gue mau umrah. Berarti kan yang nyari jamaah. Kok pengajian. Ngapain bos? Ini saya yang perlu datang ke maktur. Pesen dong 60. Maktur, berangkat haji dong 2. Berapa? ONH plus. Pesawatnya bisnis 1.200.000.000 misalkan. Ya udah gue pesen 2. Mau gue begitu. Ini kita enggak. Minta bikin penawaran, bikin itu. Aduh, nggak mau gue. Dan nggak satu loh bos, corporate. Gue maunya corporate. Satu jamaah, bukan satu orang. Kayak gue kan nggak mungkin berangkatin anak yatim 1. Gue berangkatin 60 besok. Maktur 60. Dihitung dong berapa. Pesawatnya apa? Garuda. Kenapa mesti Garuda? Biar makanannya Indonesia. Karena kalau nggak Garuda makanannya luar negeri. Takutnya anak yatim namanya juga orang kampung. Aneh kan, apalagi naik pesawat Saudi Arabia, dia bingung apaan nih makanannya. Nasinya perak. Nggak pulen. Kalau Garuda kan pasti nasinya Cianjur ya kan. Gue bilang udah Garuda, nggak usah transit ya, langsung. Karena kalau kita presentasi itu satu, kita tadi bahasa Pak Haji ke yang tadi itu ngemis-ngemis. Plus berharap, plus kecewa, plus kita mesti dibanding-bandingkan, diadu harga. Lu keluarga besar, 40 orang lewat saya proses ke Jakarta, Raudhoh namanya, inget terus saya itu. Terus ada aja kekurangannya, tahu-tahu ini ditembak langsung, Jakarta langsung datang. Cus, harga Jakarta, saya wassalamualaikum. Itu kalau cabang. Maka teman-teman kalau begitu gitu, maka ditanya Pak Haji, selalu ditanya begitu, join atau cabang atau punya sendiri. Kalau sudah punya provider sendiri itu baru. Kalau enggak banyak kecewanya, permainannya. Soalnya ini mantan. Gitu. Panjang urusannya. Gitu Pak. Jadi bagaimana ini datang dengan sendirinya, ilmu Pak Haji yang harus dipraktekin dengan serius, diterobos pintu langit. Itu saja kalau berkaitan dengan. Jadi intinya gini bos, pakai ilmunya RDAY yang tidak ada di tempat lain. Apa tuh? Bikin takjub Allah. Kalau bos bisa bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub si bos. Caranya apa? Semua jamaah berduyun-duyun datang ke si bos. Pasiennya RDAY, tamunya RDAY dari seluruh Indonesia, dari luar negeri, berduyun-duyun datang ke sini. Betul?
Iya. Gue sakit 2 bulan bos, tapi tamunya nggak pernah berhenti. Ada aja. Sampai sekarang gue udah live lagi nih YouTube, pada datang lagi. Makassar, betul? Betul. Salatiga, Manado tadi. Nah maunya saya, bos juga begitu. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Caranya apa Pak Haji? Itu tadi, ilmu RDI yang 6 jangan dilanggar. 1, terima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00 senyuman di pagi, tahajud baca Quran. 3, sholat tobat. 4, tidak boleh adu argumen. Tidak boleh berdebat. Tidak boleh berdebat. Kalau bahasa premannya, tidak boleh Banyak. bacot. Nah yang kelima, tidak boleh ingat-ingat uang kita yang ada di luar. Tidak boleh ingat-ingat orang yang pernah menjolimi si bos. Tidak boleh ingat-ingat orang yang pernah menjanjikan PHP. Nah terakhir, nyumpahin untuk hajat terkabul. Oh bos, terangin bos. Yang mana yang belum diterangin? Sudah semua Pak Di. Jadi satu yang perlu penekanan adalah terima ketetapan Allah. Itu pondasi. Gitu. Iya, karena kalau enggak kita akan protes ke Allah ujung-ujungnya. Ini mengkait dengan rukun iman. Karena keadaan kita yang seperti apapun akan menjadi, apalagi keadaan jatuh, kita pasti akan menyalahkan diri sendiri, keluarga, ujung-ujungnya menyalahkan Allah. Itu yang terpenting. Yang kedua sudah tadi, sholat tahajud, mulai rangkaian bangun malam, kemudian sholat tobat. Kenapa sholat tobat? Karena harus membersihkan diri dari sifat yang tidak disuka Allah dengan cara sholat tobat. Kenapa harus bersih diri? Karena Allah akan meningkatkan, akan melipat gandakan harta dan jamaah dengan cara mohon ampun. 3. Yang keempat, tidak boleh berdebat. Karena ada hadis Sahih Bukhari Muslim, bunyinya artinya kira-kira begini. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena kalau orang yang suka berdebat itu ujung-ujungnya menimbulkan kepancing jengkel dan mancing jengkel, akhirnya jadi jengkel, dendam, ngeluh, komen, semuanya kena lagi. Maka ini ditekankan oleh Pak Haji untuk membersihkan hati kita dari sifat yang tercela. Yang kelima, sama ini, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu orang yang pernah mendolimi kita, uang yang pernah dibawa oleh orang yang pernah mendolimi kita. Kenapa? Kita harus mandang ke depan. Kacanya, kalau istilah Pak Haji mengistilahkan, kacanya yang besar adalah kaca yang ke depan. Kalau kaca yang cembung itu yang gede, kita akan nengoknya ke belakang terus, depannya kecil, kita tidak akan maju. Ingat-ingat masa lalu juga akan timbul jengkel, timbul dendam. Sudah harus bersih. Kalau utang kita ke orang pun nggak perlu diingat. Nggak boleh. Utang nggak boleh diingat, piutang juga nggak boleh ditagih. Utang maksudnya. Nggak boleh. Itu masa lalu. Sekarang kalau lo duitnya di orang ada 70 juta, lo tagih. Kalau dia nggak bayar, penyakitnya dia pindah ke si bos. Itu pasti. Itu pasti. Lebih daripada penyakit dia pindah ke lu, ngapain gue tagih 70 juta? Toh kalau gue sakit juga bayar 140 juta kok.
Gue kemarin 140 juta karena masuk di ICU. Tenang bos, jadi nggak usah ditagih. Tapi kalau nggak ditagih, bebaliknya minimal 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Nah mendingan itu. Jadi kalau duit lo di orang 3 miliar, jangan ditagih, baliknya 30 miliar. Nah yang pakai duit kita meninggal. Lumayan bos buat bantu program pemerintah ya kan? Iya. Ngurangin penduduk. Paksa bos, suruh mati bos. Ngapain lo hidup lama-lama lo makan duit orang? Mati aja dulu, pulang ke rahmatullah. Gitu bos? Iya Pak Haji. Saya pagi tadi naik ke tanah yang 70 meter itu Pak Haji. Saya ingat, ya Allah tanah segini yang kita beli paling mahal. Oh iya, habis gue bayar mati. Pagi tadi saya naik, Pak kan bersih ditanemin itu. Iya. Segini Pak. Ini. Nah, mojok gini doang. 70 juta. 75 juta masih minta tambahan lagi makelarnya 25 juta. Jadi Makelarnya mati, makelarnya lagi jalan. Ada sumur, lubang sumur, nyemplung ke dalam bos. Makelarnya. Yang punya tanah langsung mati, habis kita bayar. Iya. Nggak sampai seminggu. Hari itu juga kalau yang makelarnya hari itu malamnya. malamnya. Gue mau kayak gitu-gitu bos, enak. Ngurangin penduduk bos, bantu program pemerintah. Bantu program pemerintah. Orang ini buat anak yatim kok. Buat kegiatan anak yatim kok. Dia bercanda. Bayar. Begitu juga kita kan ngurusin anak yatim, duitnya dipakai bos. Ya udah, pulang, Allah suruh pulang, umurnya pendek aja dah. Begitu. Nah lo praktekin gitu. Yang keenam, terakhir, unek-unek. Tahu unek-unek ya? Apa ganjalan yang di hati tentang semua tadi itu kan susah ya, hilang otomatis kan susah. Pasti terlintas, tahu-tahu muncul, teringat, tahu-tahu ada yang mancing jengkel kita di saat itu, padahal kan nggak boleh. Nah, itu caranya memang harus kita hilangkan, tapi tidak boleh ditahan, tidak boleh sabar kata Pak Haji. Karena sabar itu jengkel yang ditahan, jadi lama-lama juga akan meletup. Kalau nggak meletup jadi penyakit. Kemarin dari mana itu Pak Haji, Ibu? Nggak bisa ngomong. Sulawesi ya? Sulawesi. Itu ternyata bener jengkel pada anak, pada suami, tapi nggak berani Ngomong. nggak bisa ngomong. Di sini dipaksa Pak Haji, keluarin. Ngomong. Lumayan keluar. Padahal nggak gue pegang, nggak gue sentuh, hanya gue paksa. Ngomong. 2 hari lalu. Ngomong. Dia ngomong. 2 hari yang lalu. Kemarinnya. Ibu-ibu. Di sini aneh-aneh bos, ada yang disantet, tukang santetnya ngomong. Tadi ada yang disantet nih ibu-ibu nih, tadi terakhir pas maghrib ya. Iya. Tapi kan nggak ngomong santetnya. Nah, yang penting kan lu udah ketahuan ada santetnya. Ayo, ngomong. Dikeluarin negatifnya. Bahasa Pak Haji itu nyumpahin. Disumpahin tapi yang positif. Kalau kita nyumpahin biasanya kan negatif. Kita jengkel pada seseorang, sumpahin, jalan jatuh nanti kamu. Gitu. Manjur kan? Manjur. Dibalik sama Pak Haji. Kenapa kalau ucapan yang jelek saja manjur, tidak kita balik ucapan yang bagus? Energi negatifnya dikeluarkan. Kita kan ada negatif nih, keluarkan secara maksimal, pol-polan. Kayak kita ngelempar bola biar balik ke biar mantul, ya harus dengan tenaga yang full power. Kalau ngelemparnya hanya begini, lebay. Jadi harus serius. Sehingga atau kalau main apa Pak Haji? Kasti. Yang
ke tembok itu Football, Wes. tenis. Nah, itu kan ke tembok itu, yes, biar pantul. Harus keras melemparnya. Kita keluarkan juga sama. Kalau negatif, contohnya di Jawa Tengah ada candi Prambanan, ada namanya Roro Jonggrang. Bikin kecewa, bikin nipu sama Bandung Bondowoso yang lamar dia. Sumpahin jelek. Jadi batu, jadi batu. Jengkelnya ibunya Malin Kundang, sumpahin jadi batu, semua jadi batu. Syekh Sudais, Tapi yang kalau positif, yang positif contohnya tahu pasti Syekh Sudes Imam Masjidil Haram. suka bawa pasir kalau habis main, makanannya disumpahin. Sudes, kalau kau suka bawa pasir ke makanan, buang-buang pasirnya, nabur pasir ke makanan, besok kalau gede kamu jadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang Jadi Imam Imam Masjidil Masjidil Haram. Haram. Syekh Itu Sudais. orang yang Rumahnya kaya raya, tajir melintir, fasilitasnya dari kerajaan. Itu bukan pinter, goblok, karena sumpahnya emaknya. Ini pinter-pinter buat apa, bos? Lo lihat tuh, yang pada jadi koruptor, itu kan pinter-pinter. S2, S1, ya kan? Udah, bos harus keluarin. jamaah nyari si bos. Berduyun-duyun pada daftar. Ya. Gitu. Tinggal lo pilih aja mau yang mana hotelnya. Gitu. Atau lo bikin yang paket bebas. Nanti lo tingkatin jadi haji juga. Haji sama umroh. Nah, dari yang gue terangin 6 tadi, ada gak yang lo mau tanyain, bos? Ya, Pak Haji. Sebenarnya saya sebelum ini sering nonton YouTube Pak Haji dan saya udah praktekin, kan. Cuman memang kendala saya ini kan mungkin istiqomah ya Pak ya. Saya udah pernah bangun jam 12 malam itu kan ya. Ya, saya sholat taubat juga kemarin Ramadan kemarin 10 hari terakhir tuh saya paksain sholat taubat juga itu 77 salam jadi 100 berapa rakaat itu 170 saya pokoknya apa yang terlintas di hati saya catat dosa ibu, dosa kepada ayah semua saya catat termasuk ini yang Pak Haji punya ini saya masukkan 18. Saya tambahin apa yang terlintas dosa syirik, dosa riba, dosa ini saya masukkan sampai 77 lebih lah kadang begitu terusnya saya tulis itu dosa dengki syirik itu saya tulis semuanya. Itu saya praktekin terus ketutup lebaran kemarin putus itu Pak Haji. Putus. Ya inspirasi dari Pak Haji sama Ustaz Nasrullah itu saya gabung saya tambahin itulah. Kadang sampai 80 salam gitu kan. Sampai lutut literasi itu saya paksa gitu. Iya. Saya paksa. Cuman kalau sholat itu tapi memang ya jam 12:30 saya udah bangun saya sholat sampai subuh nanti habis bangun tidur nanti 60 rakaat saya lakukan di waktu duha habis itu habis zuhur kalau asar kan nggak boleh ya saya asar berhenti gitu kan nanti habis maghrib saya lanjutkan lagi sampai nanti habis taraweh gitu kan. Waktu di tanah suci pun saya lakukan tapi putus-putus kan nggak mungkin saya lakukan karena sibuk kan tapi kadang 77 itu saya lakukan paling 3 hari baru tuntas gitu, potong-potong. Tapi memang saya merasakan itu ketika sholat taubat saya lakukan banyak kemudahan di sana. Misalkan di Raudhah kami bisa 3 jam lebih gitu. Di Raudhah itu 3 jam isu ikut sholat taraweh gitu, gak diusir-usir sama petugasnya. Jamaah yang perempuan pun bisa 2 kali masuk ke Raudhah. Terus hotel misalkan tiba-tiba di-upgrade sama tim saya itu sama pihak hotelnya yang awalnya di kelas ini dinaikkan kelas tanpa bayar gitu. Banyak kemudahan yang saya rasakan setelah tobat itu. Cuman itu kendalanya istiqomah kalau udah sibuk. Ramadan sampai sekarang belum saya lanjutkan ya Pak Haji. Mudah-mudahan insya Allah saya lakukan lagi ya. Terus sholat bangun malam ini kadang agak memang berat ya jam 00. Insya Allah Haji itu insya Allah saya mau doanya untuk istiqomah. Iya, jadi Masnya maksain bangun jam 00, kan udah tahu tadi dasarnya. Saya nggak mau bangunnya jam 3.
Ya, Nggak setuju sholat tahajud jam 3. Saya maunya jam 00. jam 00 ya. Karena dasarnya tadi 1/2 tengah malam, 1/2 malam. Saya maunya jam 00. Meskipun belum tidur, Paksain Mandi. daripada kebablasan. ya. Karena kita lagi punya hajat. Pak Haji, katanya si A 1/3 malam. Lo mau muridnya dia, murid gue. Ya. Murid Pak Haji, nurut ke gue. Ini enggak. Berobatnya ke Cipto. Minum obatnya MMC, rumah sakit MMC. Ya nggak bisa lah. Kalau lo berobatnya ke Cipto, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, ya minum obatnya di RSCM. Ya kan? Ya. Ada nggak orang berobatnya di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, minum obatnya di rumah sakit, misalkan Minto Harjo, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut? Nggak ada. Overdosis, iya betul. Nah, jadi bos paksain bos. Ya. Kenapa sih Pak Haji maksain baca Quran? Karena sahabat Nabi, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Dia bisa khatam. Ini nggak usah khatam, 12 juz aja. Tapi belum bisa, bertahap. Nanti pasti bisa. Mungkin sekarang belum, pasti bulan depan bisa. Bulan depan, pasti bulan depan berikutnya bisa. Nah, nanti menujunya ke sana. Kalau Al-Qur'annya nyuruh anak bisa, Pak Haji? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi anaknya kita Bos, bayar gitu. nggak bisa. Bisa bagi gitu. Nggak bisa. Jadi Bisa, ya. bos yang ngerjain, bos yang nikmatin hasilnya. Tapi kalau bos nggak bisa 12 juz, sebisa bos dulu aja, sejus dulu nggak apa-apa, 2 juz dulu nggak apa-apa, bertahap, nanti pelan-pelan bisa. Siap, siap. Tapi tetap bangunnya harus jam 00. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Ya. Kalau Pak Haji tadi kan kayaknya udah nangkap vibrasi saya, pengen kantor ini saya beli. Beli. Iya. Kayaknya udah lihat. Saya maunya itu kantor jadi milik si Milik. bos. Siap. Tanpa harus bangun lagi dari nol, kelamaan. Bisa setahun, bangun kantor tuh bisa setahun, minimal 6 bulan. Saya maunya secepatnya jadi milik. Nggak perlu Oh sewa gitu lagi, Pak Haji. ya. Kan ada contohnya Pak Nasrullah. Nasrullah ngedipin aja, ngedipin. Dikedipin sama Pak Nasrullah, jadi milik. Ditunjuk, jadi milik. Nah, saya maunya kayak begitu. Cuman bedanya memang Pak Nasrullah sholat taubatnya 57. Kita lebih banyak dikit dah, 68. Bedanya Pak Nasrullah nggak baca Quran 12 juz. Saya maunya baca Quran. Pak Nasrullah bedanya nggak ada tahajud, bangun jam senyum, nggak ada. Kita ada. Pak Nasrullah bedanya tidak ada menerima takdir Tuhan, plus tidak ada dia bahasanya jangan inget-inget masa lalu. Kalau di kita ada. Jadi bos nggak boleh inget masa lalu. Ya. Duitnya Iya. nggak boleh, udah Siap. biarin. Biarin aja ya. Biarin aja, karena kita mau angka gede. Nah, dari yang 6, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Dari yang 6. Ya mungkin kayak gitu-gitu jengkel apa macam-macam itu kan lintasan pikiran Ustaz Pak Haji ya. Makanya saya memang harus ditobatin terus kayaknya. Iya, Ditobatin terus karena itu juga sifat dasar manusia kan. bos. Kalau ditobatin, kalau bos kuat. Saran saya, kenapa nggak lo bayar dam aja? Betul? Ya. Bayar penalti. Jadi kalau lo melanggar, jengkel lagi, bayar. Ibarat kayak kita melanggar aja. Perboden lo terabas, kena pelanggaran, bayar. Bayar aja. Daripada gua sidang kelamaan, bayar. Iya betul? Ya. Bayar dam. Jadi Iya. bos udah pakai baju ihram, ada nyamuk lo matiin, kena dam enggak? Kena dam, ya udah lo bayar dam berapa? 1 juta. Jadi kalau lo jengkel 1 juta, bawel 1 juta, muka cemberut 1 juta. Pak Haji udah jadi 18 deh kali 1 juta, bayar lo 18 juta daripada lo melanggar.
Biar jerah. Biar jerah. Ilmu RDAY yang gratis boleh. Tapi kan capek bos, pegelinu, gue nggak level, ya betul. Capek bos, ibadah ekstrim tuh capek. Kenapa nggak pakai sedekah ekstrim? Orang duit kita juga ada kok. Nah, pakai sedekah ekstrim. Pakai sedekah ekstrim biar cepat bos. Ibaratnya lobby. Anaknya blow on, sekolah nggak mau, belajar males. Udah aja kita tempel aja. Gimana caranya anak gue naik kelas 3 SD? Gimana anak gue bisa lulus nih? Begitu. Pak Haji ngajarin nggak benar. Guyon bos. Ya, siap. Ada lagi? Siap sih. Ya. Ya intinya saya juga pengen merasakan keajaiban seperti Pak Markus. Iya dong. Gimana bisa omset 100 miliar? Bisa dong. Nah, itu Pak Haji. Bisa Kan bos. hajat biar nggak lemot, gimana terkabul ya itu. Bisa. Ya itu tadi. Abdurrahman bin. Oh. Udah. Paksain. Jadi lo baca Quran sekarang sejuz. Besok nggak apa-apa sejuz. Besok pelan-pelan ditingkatin. Nanti yang nakalin si bos disuruh pulang ke rahmatullah sama Allah, betul? Masa lo lihat tuh orang yang dijelek-jelekin di TikTok atau di YouTube sekarang pada pulang ke rahmatullah. Kok gitu? Suruh pulang, suruh Allah. Ganggu-ganggu aja lo. Udah tahu dia lagi ibadah sama gue. Lo jelekin, lo bully. Pulang lo ke rahmatullah. Pulang bos, dikubur, ya betul? Sekarang udah pada dikuburan kan? Sekarang lagi siksa kubur. Alhamdulillah. Soalnya kita udah nggak level bos. Kalau kita lawan udah nggak level. Apalagi adu argumen atau klarifikasi atau tambah apa? Buat apa? Enggak. Allah suruh pulang aja ke rahmatullah. Pulang. Ayo pulang dah lu, pulang. Panggilin deh satu-satu. Innalillahi telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Ya mungkin ada 1-2 sih belum pada mati. Tinggal nunggu aja. Ada lagi bos? Ya. Kalau Pak Haji sendiri gimana yang harus saya biar hajatnya kenceng gitu? Tadi Saya tadi itu aja saya amalkan. lo sholat tobat kalau lo nggak punya duit. Kalau lo punya duit, ngapain lo sholat tobat? Bayar aja. Kok Pak Haji gitu? Ya gue juga udah dijalanin bos. Gue sakit 2 bulan. Gimana caranya? Udah kemana-mana. Akhirnya gue potong sapi seekor. Belum sembuh. Potong sapi lagi seekor. Belum sembuh. Potong lagi sapi seekor. Belum sembuh. Potong lagi sapi seekor. Belum sembuh. Selama 2 bulan. Akhirnya gue total potong sapi berapa ya? 10 ekor. Alhamdulillah gue sembuh. Pokoknya selama gue sebelum sembuh, potong. Belum sembuh, potong. Potong. Karena arti sedekah adalah Tolak bala. daripada kita berobat ke sono, obatnya udah nggak ada, gimana? Udah 2 bulan. Lo normal, kekentalan darahnya 700. Gue 5.000. 5.000. Orang 2.000 aja udah pingsan ya kan? Gue 5.000 tapi masih hidup. Tapi ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap. Potong. Potong lagi. Tiap Kamis gue motong. Akhirnya potong 10. Alhamdulillah. Nah maksud gue lo begitu bos. Sedekahin. Ada duit lagi sedekahin. Ada duit lagi sedekahin. Nggak mungkin nggak ya kan? Karena arti sedekah adalah Keyakinan total kayak Pak Haji nih yang mesti latihan. keyakinan ini. Mesti latihan Mesti bos. latihan, ya. Kalau nggak latihan juga nggak bisa. Harus latihan. Nih contoh ya. Presiden kita yang sekarang namanya Pak Prabowo. Ijab jadi wakil presiden sama Megawati. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Diaminin. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama
Sandiaga Uno gagal, bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Pak Gibran, jadi lu bangkit lagi lah bos, bangkit lagi. Belum, bangkit lagi. Belum. Hah? Ya pasti terkabul. Iya pasti bos. Siap, siap. Pasti. Tenang aja. Gue juga kan nggak tahu bos. Semua ini pasti udah seizin Allah. Jadi kita tugasnya adalah bangkit. Belum terkabul lagi, bangkit. Belum terkabul lagi, bangkit. Karena apa bos? Kita mecahin batu udah 30 kali. Tapi kok belum pecah-pecah. Nyerah kita. Datanglah kiai. Kata kiai, lagi ngapain? Mecahin batu, Pak Kiai belum pecah. Alah ini mas sekali pukul. Terus yang ke-31 belah. Kenapa nggak gue pukul aja ke-31? Ya karena kita udah nyerah di 30. Jadi lo nggak boleh nyerah. Bangkit kayak Pak Prabowo. Bangkit kayak Pak Prabowo. Bangkit kayak Pak Prabowo. Bangkit kayak Pak Presiden. Bangkit, bangkit, dan bangkit. Begini. Bisa? Bisa. Terus ada lagi gak? Insya Allah bisa. Ada lagi ya pertanyaan? Ya. Tadi udah banyak dijawab Pak Haji, macam Pak Haji tahu aja ini yang mau saya tanya. Kan udah gue keker bos. Ringkas soalnya. Pokoknya kalau privat nih enaknya begini nih bos. Kalau yang 10 juta ya, beda sama 2 juta. Kalau 2 juta kan gabungan, nggak bisa kelihatan. Kita cuman global aja. Iya. Tapi kalau udah 10 juta, nih ngecil nih, tuh. Tuh kalau sedekah 10 juta udah enak kita. Nanti lo privat lagi yang kedua, makin ngecil lagi. Yang ketiga, keempat, cair 10 miliar. Ini baru sedekah 10 juta pengen cair 10 miliar. Gue duluan yang protes. Untung di lo rugi di gue. Tapi Gue cuma kalau- dapat 10, lo dapat 10 M. Hah? Bersyukur juga Pak Haji ya. Apa? Kalau berhasil kan bersyukur juga Pak Haji nanti. Iya, tapi kan pahala. Buat apa pahala? Pahala gue udah banyak. Gue mau duit juga dong. Iya kan? Kan mau pengen beli kuda. Siap. Kuda pacu. Harganya 10 M. Tenang aja bos. Siap. Terus apa lagi bos? Ya, alhamdulillah Pak Haji. Kalau semua saya syukurin semua. Iya. Anak udah baik, semua baik, bahagia keluarga. Pokoknya intinya nih bos, kalau lo setuju, yang dua jangan dilanggar. Pak Haji. 1, tidak boleh berdebat sama siapapun. Tidak boleh adu argumentasi sama siapapun. Yang kedua, jangan inget-inget duit si bos yang ada di orang. Udah itu doang. Lu tuh kadang suka inget-inget. Iya. Jawab. Siap. Nah, Karena banyak apa kita udah bantu orang berangkat ya lah duitnya nanti sepulang umroh nggak balik banyak yang nggak bayar ya udah nggak boleh bos. ya akhirnya kan kita udah bantu kan ya harusnya bersyukur kan gitu depannya ya. Soalnya kan ada peribahasa, orang yang berharap siap-siap Kecewa. akhirnya kita kecewa. Orang udah dibantu nggak, ya jadi jatuhnya komen lagi, Komen lagi ngeluh lagi, masuklah itu sifat 18. ya Nggak mau gue, paksain. Bisa nggak bisa, tidak boleh yang 6, mengerucut yang 2 tadi. Ingat masa lalu, nggak boleh. Berdebat nggak kalau boleh. ngutangin orang boleh nggak sih Nggak boleh. nggak boleh ya ngutangin Lebih orang. baik ngasih orang. Ngasih Iya. Pak Haji, gue mau pinjem dong 3 miliar. Nggak usah. Nih gue kasih aja. Gitu. Nih gue kasih aja. Soalnya ngasih enak bos. Dia nggak bayar. nggak pikir Suruh pulang ke Allah. Alhamdulillah kerahmatullah. Lumayan bantu program pemerintah ya kan. Daripada disantet. Oke. siap Bisa. bisa insya Allah. Sip. Terkabul. Doanya. Bawa duit. Centong sama duit bibit. Kasih sama si bos. Oke terima kasih. Yuk, yang gabungan privat masuk buru-buru. Ini nggak boleh dilipat ya. Nggak boleh buat manggil. Harus cair 10 M ya. Amin. 100 M berarti. Iya dong.
Iya dong 100 M. 100 miliar. Iya, pasti 100 miliar, pasti terkabul. Ya. Yuk. Yuk, bangkunya geser. Siap. Ya. Allah. Assalamualaikum. Ya. Senang ya. Bos tinggal di mana? Tangerang. Sehari-hari kegiatannya apa? Sebelumnya saya di airport Pak Haji. Di airport. Satu maskapai penerbangan. Di maskapai penerbangan. Di bagian apa? Dulu saya termasuk station manager Apa tuh kerjanya kayak gimana yang tuh? ngepalain operasional maskapai itu di bandara. Oke. Nah sekarang kegiatannya apa? Nganggur Pak Haji. Nganggur, yes. Bos, tinggal di mana? Assalamualaikum. Saya tinggal di Bogor di Ciapus. Di Ciapus. Ciapus dekat. Kegiatannya apa? Kegiatannya saya wira swasta. Ya, Dulu saya tahun 2005 buka toko beras. mm-mm. Pas saya berangkat umroh, toko berasnya dilarikan sama karyawan. Habis total itu mah nggak ada sama sekali. Ya, Nah, terus saya buka lagi di Nambo. di Nambo. Nambo ya. Baru buka 4 bulan. Digerogoti sama karyawan juga. Berasnya itu, Iya, enggak sampai habis tuh. toko Ya, berasnya. sekitar 10 ton, tinggal nyisa 2 bal. Habis tuh ya. Sampai saya ngutang-ngutang lagi tuh. Warung saya ada, kalau nggak salah ada 4. Iya, Di rumah yang ngelola istri. iya, Yang satu kelontongan, yang satu semboko lagi, punya karyawan itu mah. iya, Saya kelola sendiri. Dulu mah karyawan juga di toko beras ada 3 orang. iya. 3 orang omsetnya lumayan. Dari situ saya nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Ya, Bapak. Bapak tahu gak kenapa nggak maju-maju? Kenapa Bapak kok terpuruk terus, tahu gak? Iya. Jangan disalin karyawan nih, jangan. Itu doa saya tiap malam kalau tahajud biar Bapak terpuruk. Karena kalau Bapak nggak terpuruk, nggak bakal datang ke RDAY. Jadi yang disalin saya aja. Ya. Jangan disalin karyawan. Yes, kasih mic-nya ke sini. Tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan nama saya Aidil Fitri, Pak. ya. Saya tinggal di Jakarta, asli Palembang. Asli Palembang. Ya. Sehari-hari kegiatannya apa? Sementara tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Sebelum tidak ada apa sebelumnya? Sebelumnya saya jadi kontraktor, Pak. Kontraktor. Ya. Bapak tahu gak arti kontraktor? Apa, Pak? Kontraktor itu kalau dapat kontrak punya kantor. Kantor. Tapi kalau nggak dapat kontrak Tekor. jual kantor. Lu tuh. Nah, kemudian di tahun 2009 saya calon anggota DPR. Calon anggota DPR. Dan diterima jadi. Diterima dan jadi. Dan diterima jadi anggota DPR RI. Bukan, daerah, Pak. DPRD. DPRD daerah. DPRD. Ya, selama 2 periode. Di 2 periode itu saya terkendala, Pak, kena KPK. Kena KPK. Alhamdulillah. Dan hancur-hancuran, Pak. Iya, iya. Bapak tahu gak kenapa kena KPK? Doa Bapak juga, Mas. Doa saya juga tiap malam gue tahajud biar lo kena KPK. Kata anak yatim, amin. Sekarang berusaha kemana-mana, apa artinya tidak, mungkin belum juga ada jalan, Pak, belum berhasil. Iya. Artinya kemarin saya berusaha, sempat ditipu orang juga, Pak. Iya. Makanya sekarang pokoknya saya tuh terbelit hutang, Pak. Iya. Hutang tuh lebih kurang ya 3 miliar lah. Iya. Ya. Dan gimana caranya? Jadi Bapak ke RDI kesini sama siapa? Saya sama teman, Pak. Sama teman. Sebenarnya mau kesini ini udah lama, Pak. Saya lihat di YouTube, di TikTok,
yang memang sudah viral, ya artinya mau ke sini nih banyak sekali hambatan, Pak. Hambatan tuh nggak tahu dari teman, Bos, keluarga. bos, apa nih bos ya. Hmm. Tidak ada orang tidak ada orang yang mau ke RDAI tidak ada hambatan, tidak ada. Ya. Emang dibikin begitu, bos. Iya. Supaya apa? Supaya kita maksain. Jadi- Karena kalau nggak maksain nggak bakal nyampe ke RDAI. Paksain. Saya dari Jakarta, Pak, kemarin. Bisa-bisanya nyampe nya baru malam ini. Emang begitu. Ya. Kan udah gue setting. Udah gue setting. Jadi tidak ada orang ke RDAI. Tidak ada orang ke RDAI mulus, nggak ada. Memang kendala. Ya. Ini yang lebih dahsyat, bos. Tadi ada tamu gue tahun 2000 sampai Erma tahun 2013. Dia datang kemari, udah kaya raya, udah sukses. Suaminya kerja di Medco. Ya. Dianya jadi kepala sekolah. Ya. Jadi bos, Ya. kaya raya tajir melintir. Sekarang dia terpuruk dan mau cerai, betul? Dia datang ke RDAI. Emang begitu, bos. Udah sukses, hilang. Kabur. Gue berangkat tangan, balik lagi. Balik lagi. Iya. Tapi nggak sampai cerai, mau cerai, baru mau. Nanti di sini diperbaikin lagi tugas gue, bengkel, bos. Iya. Nanti gue ganti businya, terotnya long terot. Enak lagi jalan, ya betul. Ya betul, Pak Haji. Ada orangnya tadi itu yang terakhir sebelum maghrib masuk ya. Saya minta diijazahkan apa minta petunjuk untuk ya biar sukses lagi, Bisa. kaya lagi yang penting Bisa ya. lah, bos. Lo Dan tinggal badan perbaikin. sehat. Lo tinggal perbaikin wajah lo dulu. Perbaikin wajah lo dulu. Wajah nggak bisa baik, Pak, kalau lagi susah gitu. Iya nggak bisa ya. Pengalaman ya. Iya, Pengalaman. aura itu nggak keluar, Pak. Aduh. Kalau dulu kan kalau kita apa-apa yang kita mampu itu orang gampang aja karena ngelihat kita tuh apa istilahnya muka kita itu tetap ada pencerahan. Pencerahan. Kalau sekarang tuh kayaknya buram bener, Pak, kalau beli gitu. Penggelapan. Iya. Ya artinya itulah, Pak, yang menjadi kendala. Dan saya sekarang ini kan udah sangat-sangat terpuruk. Artinya terpuruk tuh buat sehari-hari aja udah lumayan ya. Bos. Tapi tetap bersyukur, artinya makan masih bisa. Badan Lo masih butuh duit berapa sih kalau gue boleh tahu? ya lebih kurang kalau hutang, Pak, 3 miliar. Iya. Nah, Jadi lo selebih perlu dari- duitnya berapa? Yang urgent lo perlu duitnya berapa nih hari ini atau besok pagi lo butuh duitnya berapa? Ya Yang lebih urgent. kurang 3 miliar, Pak. Cukup 3 miliar? Kalau untuk bayar hutang, Pak. Ya. Iya. Nggak mau lebih? Mau, Pak. Ya berapa? Kalau bisa 50 miliar. Bisa. Iya. Tadi barusan tamu gue yang terkaya di Menteng, Iya. istrinya ngebel gue. Pak Haji, suami saya lagi di ICU, lagi koma. Iya. Ada gak tamu Pak Haji yang dari Palembang mau jadi tumbal? Saya tidak akan mengambil jalan pintas itu, Pak. Saya siap menderita lagi daripada jadi tumbal, Pak. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya wabi ayah, apa tuh 30 berapa kali? 31 kali. Ngomongnya gimana tuh di Al-Quran? Tapi ayah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. 31 kali. ya. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Ya. Kok nggak bersyukur? Ya. Masih umur panjang, Ya. masih kesehatan panjang, masih pernikahan panjang, rezeki masih panjang, masih makan. Nah maunya gue, bisa gak pada saat lo terpuruk sekarang utang 3 miliar, lo syukurnya lebih banyak daripada ngeluhnya. Iya. Syukurnya lebih banyak daripada komennya. Iya. Syukurnya lebih banyak daripada mikirnya. Iya. Syukurnya lebih banyak daripada itu tadi yang 18 sifat tadi mana kertasnya dibagi. Iya. Ini kan kita enggak, syukurnya enggak ada. Itu- Syukurnya 30 berapa kali? 1 kali. 31. 31 kali minimal, Bos. Jadi wabi ayah. Kedua,
ilmunya RDAY, kalau lo pengen hajatnya terkabul, bisa gak sih bos? Jangan sekali-kali, nih kita berlaku semua yang ada di sini, Ya. tidak boleh berdebat sama siapa? Istri, sama anak. Adu argumentasi, nggak boleh. Apalagi kita bangunin anak. Tok 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 tok, bangun deh, sholat, nggak boleh. Kalau RDAY, kenapa? Takutnya anaknya nggak mau sholat, kitanya jadi dongkol. Ya. Nggak boleh dong. Ya. Jadi gimana dong Pak Haji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau itu masuknya mikir, komen, ngeluh. Ya kalau itu masih banyak Pak, memang ngeluh. Mana mic-nya? mikir. Deketin mic-nya. Ya kalau yang sekarang kita jalanin Pak, manusiawi Pak, kadang tuh ngeluh mikir sekarang. Kadang saya baca YouTube Bapak, hilangkan itu yang disampaikan ke Bapak. Sudah saya coba Pak, kadang tuh. Udahlah, syukurin aja nih Pak. Cuman kadang tuh ada sedikit, walaupun kita nggak ngeluh, itu kadang jadi keluhan Pak. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Makanya saya datang ke sini nih, artinya mau mencari pencerahan, mau dapat solusi, bagaimana petunjuk yang benar. Artinya kan kita berusaha melalui ikhtiar ini jalan satu ikhtiarnya. Bila di luar nanti apa yang saya langkah itu menjadi keberhasilan Pak. Kan tadi saya udah ajarin, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Ya. Nggak boleh berdebat, nggak boleh adu argumen. Itu aja. Nanti saya jabarin ada 6. Salah satunya itu. Ya. Oke? Oke. Yang belakang namanya siapa? Saya Teddy Pak, dari Tinggal di mana? tinggal di Limus Limus. Pratama ya. Limus. Di Limus Pak. Cibubur. Cibubur ya Pak. Kota wisata. Iya kota wisata betul Pak. Sebelumnya. Sebelumnya Oke. Nah, kesini sama siapa? sama istri Pak. Sama istri. Tahu RDAY dari mana? Dari YouTube dulu pernah kesini juga Pak. Apa yang tertarik YouTube-nya RDAY? Kok bos maksain ke RDAY? Kemarin saya ngewirit alhamdulillah sampai 27 kali 99 ada uang masuk 100.000 tiba-tiba ke Emani Pak. 100.000. 100.000. Oh. Terus ibu istri saya juga testing di rumah sakit. Bos, tadi kemarin tamu gue meraktekin ilmu RDAY, alhamdulillah 999 dia baru baca 7 kali. 7 kali ya. Cair 4.200.000.000. Nah, lu ulangin lagi terus, bos. Siap. Ulangin lagi terus, ya. Terus nanti saya juga masuk ke rumah sakit testing. Apa? Masuk ke rumah sakit daftar maksudnya kerja. Siapa? Istri saya juga kemarin. Yang harusnya yang ngatur jadwal masuk rumah sakit ya. Enggak kebalikannya. Istri saya yang ngatur masuk rumah sakit. Wow, berarti malaikat dong bini lo. Lo kawin sama malaikat. Iya gitu. Lo kawin sama malaikat. Ya gitu Pak Haji. Iya, padahal bini baru 1 ya. Iya itu satu. 1. No, tanya no. Kameramen, bini lo berapa? Lihat belakang. Berapa bini lo? Lo 5. Berapa kameramen? Bini lo? No, 5. Lo baru 1 aja. Dia ngatur jadwal ya. Wow, luar biasa. Udah jangan nambah lagi ya. Enggak, udah 1 cukup. 1 aja ya. 1 Pak Haji. Iya. Yuk, mana mikir perempuan? Nama Nia dari Jogja. dari Jogja. Kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji. Sendiri. Hajatnya apa? Kurang lebih sama. Hajatnya karena pengen kaya. Hutangnya baru luar biasa nikmat ini. Utangnya berapa? Kemarin itu 1,5. Cuman alhamdulillah udah berkurang jadi sekitar 6 sampai 7. Boleh. Ya. Sip. Sebelahnya. Nama. Oh, Nama Setiani Windrati, Tinggal di. Limus. Ya. Dari Kesini sama Purwodadi. siapa? Sama suami. Oh ya. Ya, Udah cocok sama dia nih. Nggak mau tuker tambah.
Alhamdulillah, soalnya baru nikah Pak Haji tanggal 6 Februari kemarin. Wow, ini suami yang keberapa? Kedua. Tepuk tangan dulu dong. Wow, bos, ini istri yang keberapa? Waduh, bisa sama. Dulu suami waktu mau menikah dengan saya cari jodoh juga ke Pak Haji dulu. Kesini? Iya. Aduh, senjata makan 6 tuan. bulan gitu. Iya, iya. Jadi ijabnya di sini ya. Iya, hijab di sini. Saya juga pernah ke Pak Haji juga November tanggal 22 waktu itu cari kerjaan juga di sini Pak Haji. Kesini ijab. Alhamdulillah terkabul ya. Ya, alhamdulillah. Boleh, tadi terangin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Nama Assalamualaikum Pak Haji. Saya Tifa dari Tangerang. Tifa dari Iya. Tangerang. Iya. Kesini sama siapa? Sama suami Pak. Sama suami. Iya. Oh iya. Sehari-hari apa kegiatannya Tifa? Saya sejak suami saya di PHK, alhamdulillah saya buat usaha kecil-kecilan, saya buat catering rumahan Pak. Catering rumahan. Iya. Alhamdulillah saya karena suami kerja di airport, jadi banyak teman-teman orang travel umroh gitu Pak. Jadi pada minta catering di saya untuk jamaah di airportnya. Oh, makan di airportnya. Ya, untuk makan di airportnya. Jadi sekali masak pernah berapa, minimal, maksimal berapa, minimal berapa? Minimal sih ya kalau 10 juga kita antar juga Pak. Kalau sampai saat ini maksimalnya ada di 150 sekali pengantaran 150. box, iya. Jadi sebelum berangkat makan dari mbaknya di catering. Biasanya gini Pak, Sebelum terbang. biasanya untuk jamaah yang dari daerah gitu Pak. Misalnya dia dari Lampung gitu kan, terus dia transit Jakarta, jadi kan ada waktu tuh untuk ke jedahnya. Nah di situ biasanya travel pada ngasih makan untuk jamaahnya. Itu biasanya order di saya. Oh iya. Gitu. Nah mbaknya bisa ketemu travel umroh kenal dari mana? Kebetulan ada teman jadi punya bisnis untuk handle jamaahnya di airport. Oh iya. Itu. Jadi dia tuh kalau kan dia yang berhubungan langsung sama travelnya. Jadi dia hubungi saya. Jadi kebetulan teman saya itu ya senasib juga sama suami saya, sama-sama di THK-nya sama bareng. Oh, Tapi iya. kebetulan dia udah cepet move on-nya gitu Pak. Dia Ini belum move on. Ini belum move on. Jadi saya yang move on gitu Pak, ya gimana ya kan Pak, jadi harus ada pemasukan kan. Ya udah saya berani-beraniin diri aja, padahal sebelumnya saya nggak pinter masak. Gak pinter masak. Nggak pernah masak banyak juga, tapi ya udah nekat aja Pak. Berarti pinter karena nekat. Ya bener Pak. Iya. Gitu Pak. Oke, sebelahnya nama Malam Pak Haji, nama saya Nyai. Nyai. Ya, dari Tinggal di Tangerang. mana? Ya, Tinggal di mana? di Tangerang Tangerang. Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Kau tahu RDI dari mana? Saya dikasih tahu sama tetangga, dia udah praktekin ilmu Pak Haji, cuman mau kesini katanya nggak kuat. Coba kamu katanya ke sana gitu. Langsung saya tuh cari di Google, langsung kesini sebelum bulan puasa. Jadi ibu dikasih tahu tetangganya. Iya. Kok ibu mau dikasih tahu ilmu RDIY atau informasi RDIY? Kenapa ibu mau? Karena gini Pak Haji, saya setiap minta syariat itu yang ada malah gimana sih, mereka itu pada pengen ke saya itu kayak gimana ya, orang Sunda mah nubruk-nubrukan gitu, pengen meluk melulu. Jadi pengen ngawinin ibu. jadi saya cocoknya alhamdulillah kesini. Oh kesini. Kalau di sini paling dikawin sama kebo ya. Nggak laku kali sayanya. Laku lah, kan ibu hitam, kebo saya bule. Nanti anaknya belang. Mahal kebo Toraja ya, tedong ya namanya. Tedong. Jadi ibu kalau nyari syariat kemana-mana, kebanyakan apa? Iya, awalnya itu saya nyari syariat karena pengen move on dari mantan, biar jangan loksun gitu Pak Haji, biar jangan tergila-gila dulu tuh. Jadi saya nyari syariat ke Indramayu. Ibu sama suami pertama cerai mati cerai hidup? Cerai hidup. Sama suaminya kedua? Lama saya menjanda 9 tahun, baru nikah tahun 2019 kemarin.
Iya, jadi suami yang pertama cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Sama yang kedua, Cerai hidup juga. sama yang ketiga. Masih sekarang, cuman ya kurang tanggung jawab. Wow, tepuk tangan lu dong. Wow. Ini mah ngerasain satu alat kelamin. Lu udah ngerasain 3 ya. Mau 4 ya. Iya. Wow, dari yang peot, ngaceng, Iya. gede, Iya. terakhir yang belang. Oh. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak kalau saya boleh Iya. tahu? Betul. Senyum-senyum. Iya. Apa yang bikin ibu senyum lihat YouTube saya? Seneng gitu, seneng. Terus saya bersyukur juga gitu ketemu RDAY. Terus ini alhamdulillah saya sebelum ke sini saya compete dulu sama Pak Haji biar kita mau Pak Haji. Waduh. Kata saya, Pantesan gue masuk ICU. saya Gua nggak bisa pengen ketemu napas di alat sama Pak kelaminnya. Haji, saya pengen privat gitu Pak Haji. Jadi hajat yang utama, Hajat yang utama saya pengen kaya raya tajir melintir biar saya bisa naikin ibu dan bapak ke Mekah. oke. Iya. Jadi bapak dan ibu yang hadir di sini, saya mau bapak dan ibu praktekin ilmu RDA yang 6. 1, terima takdir Tuhan. Terima dulu takdir Tuhan bahwa lu nasibnya begini nih. Jangan lu nyalain. Salah gua apa ya? Kok gua jadi begini? Apa gua ada yang nyantet? Apa gua ada yang guna-guna? Apa gua ada yang ngerjain? Apa ada syirik sama gue? Kagak boleh. Terima dulu takdir Tuhan. Iya Pak Haji. Terima dulu takdir Tuhan. Karena kalau enggak ayatnya main. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Diusir sama Allah. Jadi terima dulu takdir Tuhan. 2, paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kenapa saya 12 juz? Karena sahabat Nabi yang kaya raya tajir melintir, namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu tiap malam baca Qurannya khatam. Kalau saya 12 juz. Yang ketiga, sholat tobatnya 18 kali dari maghrib sampai isya. Dari 18 sholat tobat itu, yang mana sifat kita yang dominan yang 5? 5 kali 10 berarti 50. Lo sholat tobat dari jam 5 subuh, habis subuh sampai jam 11 malam, cicil. Jadi sehari sholat tobatnya 68 kali sholat tobat. Dan ini udah dibuktiin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya siapa? Nasrullah. Nah, Nasrullah sholat tobatnya berapa kali? 57 kali. Cair berapa? 21 miliar. Nah, saya maunya ibu cair, bapak cair 10 miliar tiap bulan. Amin. Tapi lu praktekin dulu sholat tobatnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, bisa gak bapak dan ibu tidak boleh berdebat sama pasangan hidup dan anak-anak? Tidak boleh adu argumentasi, nggak boleh. Nasehatin, nggak boleh nasihatin, nggak boleh berdebat. Contohnya gini, biasa para istri, papa besok jadwalnya bayar listrik, kontrakan lagi kosong, belum ada pemasukan. Itu nggak boleh diomongin ke suami. Saya nggak setuju. Ntar jadi berdebat. Siapa? Orangnya datang. Oh, Mariam. Siti Mariam. Oh, kesindir. Nggak boleh. Nggak boleh. Papa, besok jadwalnya bayar listrik, kontrakan lagi kosong. Nah, nggak boleh kita. Memang ngomongnya halus, tapi menyendak leher suami. Ngerinya kalau suami ada penyakit langsung masuk UGD. Nah, nggak boleh. Gue denger tuh, Mak. Ada. Ya, jadi nggak boleh berdebat,
adu argumentasi, atau kalau bahasa premannya banyak bacot. Kita ini biasa banyak bacot sambil goreng ngomong di dapur, yang diomongin nyindir suami, atau ya seperti itulah, nggak boleh. Kelima, ini yang dahsyat banget, tidak boleh inget-inget duit kita yang ada di luar, mau berapapun jumlahnya. Tidak boleh inget-inget orang yang pernah janjiin kita. Tidak boleh inget-inget orang yang pernah makan duit kita. Tidak boleh inget-inget orang yang PHP-in kita. Tidak boleh inget-inget orang yang PHP-in kita. Nah, kita kadang suka inget-inget sama orang yang PHP-in. Kadang kita inget-inget sama orang yang pernah bawa kabur duit kita, pernah minjem duit kita. Nggak boleh. Itu bikin hajatnya lemot. Nah, terakhir, nyumpahin untuk hajat terkabul. Kayak saya, namanya Fauji, anak saya. Fauji, awas, kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Kalau orang Arab namanya Syekh Sudais. Sudais, awas, kalau Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Dan bener, sekarang jadi imam Masjidil Haram. Nah, mau saya, bapak dan ibu nyumpain aja ke siapapun bebas, ke anak, ke pasangan, spontan, tapi yang diucapin adalah yang positif. Ngeluarinnya negatif, tarik positif. Nah, dari yang 6, bapak dan ibu ada pertanyaan nggak dari yang 6 saya terangin barusan? 1, nerima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. 3, sholat tobat. 4, tidak boleh berdebat, diskusi, dan adu argumen. 5, nggak boleh ingat duit kita yang ada di luar. 6, nyumpain untuk hajat terkabul. Nah, dari yang 6, mana yang mau bapak dan ibu tanyain? Atau yang mana yang susah? Pak Haji, maaf, saya nomor 1 Pak Haji. Saya kan ibaratnya di madu, suami orang. Pengennya saya sih lepas ya, cuman dia susah. Gampang. Ibu emot alat kelaminnya suami tiap malam, bisa gak? Justru itu dia nggak ke saya gitu. Kapan mau ke ibu? Saya udah dikerjain yang sempak di itu ya, di tali nama sempak saya, dia malah sakit. Ya, nanti pas sakit kan sehat. Ya. Nanti buru-buru ibu emot sambil ibu ngomong. Halo, halo, tes, halo. Itu saya mencoba untuk menerima takdir kan kata Pak Haji ya. Ya. Cuman ya itu dia tuh sering ngeselin, jengkel. Makanya saya yang di sini tuh kepancing jengkel, cerewet, mikir, cemburu sama dendam. Saya 5 yang dominan. Nah, dari yang 5 gede hajat atau yang gede 5 itu? Gede hajat. Ya jangan dong itu dipelan-pelanin, dimaklumin. Iya. Legowo lapang dada. Iya. Legowo lapang dada. Ibu harusnya jangan kalah sama laki-laki. Kan ya, ibu udah naklukin 3 laki-laki. Banyak Pak Haji. Oh, udah banyak. Ada 100. Justru itu saya mau ngomong ke Pak Haji ya. Mungkin saya ini coba ibu hitung dulu. Abdullah. Oh, banyak Pak Haji. Amir. Mungkin ada 10 orang kali Pak Haji. Yang saya, Agung. yang saya bilang Uje. Ya. Lukman. Nur. Yang saya bilang, saya itu semenjak dari Jawa itu yang ngejar-ngejar ya bandot aja gitu, cowok. Ya, coba ibu ingat-ingat Bu. Ada berapa alat kelamin yang udah masuk ke alat kelamin ibu dari ibu masih gadis? Coba hitung. Oh, enggak, kalau janda juga saya bercoba untuk tahan harga diri ya. Ya, ada berapa? Coba ingat-ingat. Ada berapa alat kelamin yang masuk ke alat kelamin ibu dari gadis, dari sampai Ini sekarang? Ini saya membuka luka lama, tapi kan saya harus ngomong, harus terus terang ke Pak Haji. Ya, ada berapa?
Ada 20. Pertama bos teman saya satu profesi kusen. Terus yang kedua, terus saya ingat-ingat lagi ya. Yang kedua, Gampang. Ibu nanti masuk dulu ke kebo bule. Nanti ibu balik sini lagi. pokoknya Pak Haji saya itu Pokoknya gini, sekarang gede hajat atau gede jengkel? ya, jengkel sih Pak Haji. Ya nggak boleh lah, 0. Oke? Iya. Oke. Dari apa? Satu lagi Pak Haji, bapak saya kan buta udah bertahun-tahun, 15 tahun ya. Saya kepengen beliau itu bisa melihat lagi. Gampang, colet alat kelamin istrinya, taruh di mata. Nanti dia matanya bisa lihat alat kelamin istrinya. Oh, ini Iya, bentuknya. alhamdulillah. Colek alat kelamin istrinya, taruh di mata. Nanti dia bisa ngelihat. Itu ibu saya malah, saya itu disangkanya itu aliran sesat ke sini. Jadi Oh ya udah, sekarang pakai alat kelamin ibu aja, jangan pakai alat kelamin ibunya. Karena ibunya kan belum nggak percaya ilmu Iya, saya. iya. Pakai alat kelamin ibu aja, yang super pulen. Terus si bapak sayanya sangat fanatik banget. Gimana tuh Pak Haji? Ya udah, jangan diobatin, biar dia buta aja. Justru saya pengen beliau sehat, pengen diberangkatin haji gitu Pak Haji. Ya sekarang gimana ilmunya begini? Ada lagi yang mau nanya dari yang 6? Ayo, mic-nya mana yang laki? Mic-nya mana? Yang nomor 2 Pak Ji. Ya. Tahajud, bangun jam 00 senyum, tahajud, baca Quran 12 juz. Ya. Saya ini kan ada penyakit yang susah tidur Pak Haji. Iya. Jadi saya ini kan tidurnya kebalik pola tidur. Ya udah, lo nggak usah tidur. Kalau tidur kebablasan, jadi langsung tahajud. Jadi Langsung baca Quran. ya, tidurnya biasanya habis sholat subuh saya baru bisa tidur Pak Haji. Ya boleh. Iya. Nah terus baca Quran jangan ini tidur. Pak Haji, karena saya ini kan nggak cepet bacanya, nggak dapet 12 juz itu. Nggak apa-apa. Dapatnya berapa kira-kira? Ya sedapetnya Pak Haji. Boleh. Saya ngikutin deh. Mana ada guru yang ngikutin murid. Turutin Iya. udah. Nah terus yang untuk sholat tobat 18 kali dicicil sampai jam 11 malam itu, Ya. itu siap sholat 18 kali Pak Haji. 18 kali sholat itu dari maghrib sampai isya. Oh. Yang sholat 50 kali sholat tobat dari subuh sampai jam 11 itu yang sifat dominan. Contohnya gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Kali 10 jadi 50. Oh, Itu iya. dicicil dari subuh jam 5 pagi sampai jam 11. 11 malam. Ya. Ya. Yuk, Ya, pojok. soalnya saya bangunnya paling jam 11 siang. Nggak apa-apa bos. Emang orang begitu bos. Nggak apa-apa. Nanti. Assalamualaikum. Ya. Gini Pak Haji, Ya. kan istri suka kalau ada masalah gitu Ya. bukan ada masalah lagi, kalau udah mau jatuh tempo suka ngungkit-ngungkit utang gitu. Ya. Kata saya juga kan, nih lihat nih, saya, iya gitu. Terus tadi yang dibilang Pak Haji, suka ngebangunin anak, nyuruh sholat gitu. Itu susahnya ya Allah, itu sampai kadang-kadang dia teh gimana ya? Jadi Bos. berantem terus tiap pagi. Bos. Iya. Yang sekarang berobat ke RDI kan bukan istri, si bos. Iya. Jadi istri melanggar nggak apa-apa. Oh ya. Yang penting bos jangan melanggar. Misalkan istri nggak percaya ilmu RDI, nggak apa-apa. Percaya sih ya. Ya, sekarang atau percaya. alhamdulillah, ya. Atau istri masih inget-inget utang duit kita di luar, biarin karena dia kan belum datang ke RDI. Iya, iya. Atau dia bangunin anak sholat subuh ngoprak-ngoprak, biarin. Iya. Maksud saya yang hadir di sini aja. Oh iya, iya, makasih. Jadi istri nggak berlaku. Iya, iya. Nanti pada saat bos terkabul, nah bagi dah duitnya ke istri. Oh iya, iya. Istri kan kalau nggak dibagi biasalah cerewet. Ya. Ada duit abang, Saya. nggak ada duit abang. Ditendang. Nah, Iya, makasih Pak Haji. yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya nomor 2 Pak Haji. Saya kadang suka nggak konsisten Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serajinnya aja gitu Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Nggak harus berturut-turut. Iya, gitu. kan lo kan nggak mau terkabul kan? Maunya terkabul Pak Haji. Dia mesti dipaksain bos.
sahabat Nabi kaya raya Taji melintir, namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia maksain tiap malam khatam satu Quran. Kaya raya Taji melintir. Nah lu paksain bos. Nanti kalau lu udah 12 juz kaya raya Taji melintir, udah nggak usah baca Quran lagi. Nanti kan lo terpuruk, kan ketemu gue lagi di sini. Iya. Tenang aja. Apa? Ngitung duit aja kalau udah duit. Iya. Maksa bos. Makanya tamu RDAE yang pada hajatnya terkabul, maksain sedekah 10 juta. Salah satunya tadi yang terakhir namanya apa? Emma. Dari Cibinong. Maksain dia sedekah 10 juta. Maksain dia sedekah 10 juta. Tapi kan kejawab bahwa dia ada santetnya. Coba kalau dia sedekah 2 juta kayak bapak dan ibu. Nggak bisa, karena kan kita global. Nggak bisa privat begini. Tadi karena privat kelihatan lo ada yang nyantet bos. Kok Pak Haji tahu? Iyalah, dia ceritalah. Alhamdulillah. Kayak yang dari Cirebon kemarin kena santet. Terus yang kemarin dari Bojonggede Tukang apa? dukun santet. Nah, saya juga takutnya ada yang nyantet juga Pak Haji. Ya nggak mungkin lah, orang goblok nyantet lo. Kaya enggak, ganteng enggak. Enggak Pak Haji, pernah waktu dulu rekan satu kerja saya dia dipecat gara-gara saya. Nggak lama saya Tapi pindah nggak kerja. mungkin lo kena santet, ganteng enggak, kaya enggak, goblok lah. Kalau lo ganteng gue setuju lo disantet. Orang ganteng enggak. Galah Umar. Yuk ada lagi? Pak Haji, mau nanya yang bangun jam 00 mandi keramas Ya. kan? Senyum dulu. Oh ya senyum. Senyum dulu. Satu kali Iya. mandi keramas. Senyumnya berapa kali? 41 kali. Satu kali, iya. Terus kan harus mandi keramas kan Pak Haji. Tapi saya nggak bisa mandi keramas Pak Haji, soalnya saya ada sinus. Jadi kalau mandi tengah malam keramas tuh suka nanti bisa pusing, sinusnya kok kumat tuh suka pusing gitu Pak Haji. Itu gimana Pak Haji? Bisa? Ya udah semandinya mbaknya gimana? Kalau saya biasanya kalau keramas Jadi lo nggak pernah keramas? siang Pak Haji, kalau malam nggak berani. Kenapa? Sinus Pak Haji. Takut kumat gitu loh. Oh iya. Takut kumat Oh sinusnya. iya. Sama satu lagi itu masalah sifat 18 ini Pak Haji. Jadi kan saya itu kadang udah coba. Tapi kalau udah mau jatuh tempo Pak Haji itu sering kumat Pak Haji sedihnya. Nggak boleh. Itu dia Pak Haji, susah kayak mana Pak Haji caranya? Sekarang pertanyaan gede sedih apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya nggak boleh sedihnya. Iya. Mesti dipaksa mbak. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Saya tanya tamu saya. Kalau lo bisa ngasih duit gue 40 miliar tunai. Apa jawabnya? Apa jawabannya dia? Kenapa kamu kasih duit gue 40 miliar? Kenapa tamu saya ngasih duit saya 40 miliar tunai? Kenapa? Jawabannya apa? Karena dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat, dan alhamdulillah Pak Haji cair sekarang 200 miliar tunai. Tuh, saya maksa. Kalau nggak maksa jangan jadi murid gua. Lo cari guru yang lain. Gua nggak kurang pasien kok. Iya Pak Haji. Soalnya takutnya bapak dan ibu pada saat nggak terkabul, bapak dan ibu nanti ngomongnya jelek. Gue udah jalanin kok gue nggak terkabul. Ya lu nggak maksain. Bos, ini maaf nih laki-laki ya. Ini ibu kan perempuan. Pada saat lo ML, pada saat sperma mau keluar, neken nggak lu pada laki-laki? Emang lu cabut? Sayang bener. Rugi bandar. Coba yang 4 laki-laki. 10. 10 laki-laki. Saya 10 kali naik, 1 orang kuat. Dia jawab begitu gue gemeteran. Tapi sama yang ini ya Pak Haji, sama yang sekarang. Sekarang. Jadi ibu, maksain bu. Kayak mandi keramas, maksain. Nggak boleh jengkel, maksain. Privat, maksain. Privat, maksain. Privat, maksain. Privat, maksain. Emang harus privat, kalau nggak privat nggak bisa. Iya Pak Haji. Kayak tadi,
Coba kalau nggak privat, mana ada yang tahu dia disantet? Nggak bisa. Kalau privat begini kita enak lihatnya disantetnya. Kalau begini nggak bisa, banyak. Dia samar-samar. Nah ibu paksain. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nggak boleh jengkel. Ya Pak. Bisa? Harus bisa. Harus bisa Pak. Harus bisa. Pak Haji, yang gampang aja gimana? Nah kebetulan mbaknya datang sama suami. Suami denger, mbaknya denger. Kenapa mbaknya nggak praktekin ilmu nenen? Udah Pak Haji. Udah. Jadi kapan terakhir nenenin suami? Kapan terakhir nenenin suami? Kemarin Pak Haji. Hah? Kemarin. Kemarin. Iya. Siapa yang nawarin dulu? Siapa yang minta dulu? Kalau deket senggol-senggol. Oke, kasih kode ya. Iya Pak Haji. Jadi yang bukain Ada kan BH. di rumah terus Pak Haji. Jadi yang bukain BH mbaknya siapa? Atau mbaknya buka? Hah? Lupa. Pokoknya oh saya jarang pakai BH Pak Haji. Oh jarang pakai BH. Jadi dia langsung masuk aja nyelinap. Dasar lo. Jadi mbaknya kalau mau pakai ilmu RDAY yang pamungkas, apa tuh? Ilmu cinta kasih, ilmu terima kasih, ilmu kasih sayang. Jadi mbaknya dengan suami cinta kasih, terima kasih, kasih sayang itu juga manjur bos. Daripada itu kelamaan. Sering sih Pak Haji. Kadang kalau udah habis kayak habis ituan nanti tiba-tiba ada rezeki masuk. Nah ya ada udah. orderan. Sering sih Pak Haji. Cuma Nih di karpet sini nih, pojok-pojok dah. Ayo pojok. Lu pada merem. Ayo pojok. Kameramen aja yang boleh nyorot. cuma nanti tiba-tiba. Jadi mbaknya paksain bermesraan sama pasangannya. Iya, bermesraan. Boleh gak Pak Haji kalau saya bermesraan di angkot? Boleh, gue setuju di angkot. Paling penumpang yang lain bubar. Oke? Oke Pak Haji. Sama ini Pak Haji saya ada hajat. Kebetulan ada teman dia saya juga catering ini nggak pernah promo gitu loh Pak Haji. Pasti ada aja yang dateng gitu kan. Ini ada kemarin ada yang nawari teman. Jadi dia itu kerja di kantor DMF. Itu kantor tekniknya Garuda Indonesia. Jadi dia nawarin saya ikut tender untuk pengadaan makan siang ini karyawannya gitu Pak Haji. Jadi kemarin saya udah kasih sampel, jadi lagi ngikuti tahap-tahapnya kan Pak Haji. Jadi saya gimana caranya biar goal lah gitu Pak Haji. Sampelnya sebelum dikirim diselakangin. Udah Pak Haji. Ya udah nanti mak diterima mbaknya. Saya langkah-langkahnya. Iya, Iya. dikirim baru. Iya. Pasti saya yang kepilih, pasti saya kepilih. Udah, kirim, oke? Oke Pak Haji. Ada lagi? Ayo mic-nya. Ayo. Gini Pak Haji, kemarin kan saya mungkin yang adu argumen itu loh sama suami. Jadi sering kan nggak boleh. Nah itu, terus dari Januari itu udah mulai saya tata tuh, nggak yang jengkelan itu udah mulai saya udah minta maaf, udah tak cuci kakinya, udah tak cium, intinya saya udah yang pasrah gitu aja. Pertanyaannya apa? Nah pertanyaannya habis itu saya 0 rupiah Pak Haji. Hah? Iya, habis minta maaf sama suami sama ibu itu tuh, itu udah tak pasrahin semua sama Allah, itu malah 0 rupiah. Apa? 0 rupiah, nggak ada uang masuk sama sekali. Orderan Itu nggak. kan proses mbak, nanti naik. Nah, Januari akhir itu dapat apa? Habis sholat hajat, tahajud itu tuh, terus baca Quran 3 juz, itu cair 100 juta. Tapi hutangan, bukan yang apa itu namanya? Gak apa-apa mbak, ini kan rata-rata tamu-tamu RDAY sedekahnya ngutang. Oh, betul? Betul nggak? Ya. Sedekahnya ngutang mbak. Itu Januari itu cair 100. Terus toh Kan kebanyakan orang Indonesia kan belanja pakai kartu kredit, ngutang nggak tuh? Kok hidup tuh? Banyak kok orang pada pinjol. Agamanya apa yang pada pinjol? Islam. Islam, tenang aja bos. Udah lu ngutang lagi aja. Ngutang.
Itu cepet banget. Pertanyaannya apa pertanyaannya sekarang? Sekarang pusingnya itu loh Pak Idip, maksudnya mau kan ditagih-tagih terus loh, cair 100, cuman Ya utang lagi dong 200. ya Pak Haji, mau saya ya nggak utang. Utang lagi dong 300. Mbak, kita ini lagi main sinetron. Karena hidup ini adalah di Al-Quran. Permainan dan senda gurau. Nah, Je, pegang mic Je. Di sini pegang mic. Di sini nih. Nih, di sini pegang mic. Jadi sini. Jadi di Al-Quran itu hidup ini adalah Permainan dan senda gurau. tapi kalau di Indonesia namanya lagunya Ahmad Albar bahwa hidup ini adalah panggung. Nyanyi deh. Nih, ingetin. Yang istrinya 5 ya? Nih istrinya 5. Ayo. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Dengerin, simak. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Stop dulu. Jadi kita punya peranan masing-masing. Kebetulan Bapak judulnya kelilit utang. Ibu judulnya apa? Nah, itu punya peranan masing-masing. Anggap aja kita lagi main sinetron. Peranan ibu apa? Lanjut. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Oke, lo di sini aja, Je. Di sini aja. Sini dulu. Kita kebetulan perannya masing-masing. Kayak ibu berperannya yang tadi senda gurau. Habis senda gurau apa perannya? Hah? Percintaan. Nah, ibu kebetulan percintaan. Orang lain mah percintaan sekali. Ibu 4 kali, 10 kali percintaan. Ibu nikmatin kan? Nah, sekarang ibu akan main lagi film yang berikutnya dengan judul yang lain. Ada yang sedih, dijolimin, teraniaya. Nah, bahwa hidup ini di Al-Quran bunyi apa? Permainan dan senda gurau. Ya udah, jadi nikmatin aja. Ini mah enggak. Saya ditagih Pak Haji. Kebetulan perannya kita bawa kabur duit orang. Nah, gimana? Ditagih, ya terima. Ada duit bayar, nggak ada duit, ya udah santai. Pasti nanti ada. Ulangi lagi. Simak. Ayo sini. 1, 2, 3. Agak keras. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini
peranan dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Tepuk tangan dong. Wow. Jadi kita lagi perannya bercinta. Ya alhamdulillah bercinta. Oh kita lagi perannya ditagi-tagi orang. Ya ditagi-tagi orang. Oh kita perannya apa? Dijolimi. Ini kan kita nggak menjiwai perannya. Lah kan ada lagunya. Bahkan di Al-Quran ada. Bahwa hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Nyambung nggak maksud saya ini Bu, Pak? Coba Pak dijiwai dulu hidup ini. Ini kan kita dulu saya enak Pak Haji, ntar juga enak lagi. Dulu saya kayaknya mesra bener Pak Haji, nanti juga mesra lagi. Dulu kayaknya kita romantis Pak Haji, nanti romantis lagi. Dulu saya pernah nikmatin naik mobil Pak Haji, besok lebih bagus lagi mobilnya. Ucapan adalah doa. Tapi kan Bapak dan Ibu enggak. Selalu yang diomongin dalam hati, kapan ya saya enak lagi? Kok kapan? Akhirnya dijawab sama Kus Plus. Apa jawabannya? Kapan? Maju J. Jadi kapan kita sampai bertemu lagi. Nah, jadi lagi begitu. Ini yang lebih dahsyat lagi nih Pak, yang sangat Allah benci. Kita ngomongnya begini. Apa? Kurang apa ya saya ya? Kurang apa? Padahal sholat udah, ibadah udah, bantu orang udah. Kurang apa ya? Dijawab sama Allah, kurang ajar. Nggak ada Bu kurang-kurang. Ibu tuh dan Bapak udah sempurna. Tinggal jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak ada kata kurang. Ini kok kurang. Nggak ada. Pak Haji, kan kita nggak boleh berdebat sama anak dan istri. Nggak boleh. Kalau misalnya Ada di Al-Quran. sama rekan-rekan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Siapapun. Mas. Nggak boleh. Dengan siapapun. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya tidak pernah berdebat. Saya sama staf saya ada Om Regi, ada Pak Nur, ada Om Uje, ada Om Lukman. Saya nggak pernah berdebat. Kalau dia ngomong, iya, 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 gitu aja. Karena kan saya lagi punya hajat, bos. Gua mau beli kuda pacu, bos, buat pacuan, bos. Kuda buat pacuan derby. Kan saya mau punya kuda, bos. Dan harganya nggak murah itu. Nah, kalau orang nagih-nagih kita utang itu hadapin aja, Pak. Hadapin. Makanya orang yang cepat terkabul, satu, dia tidak lari dari kenyataan. Kita kan lari bos dari kenyataan. Udah tahu kelilit utang, baru dengar motor berhenti di depan rumah, kita langsung lari. Jangan lari lah. Terus itu Pak Haji, saya hadapin, pasti kalau dia telepon pasti saya angkat. Iya, maksudnya kalau dengar motor berhenti di depan rumah, belum tentu juga tuh debt collector. Kita udah lari bos ke birit-birit sampai anak kita jatuh-jatuh. Apa kata anak kita? Mama, aku jatuh. Kasihan kan? Nggak taunya yang datang siapa? Tukang pos. Bu, ini ada weso. Lumayan. Ini kok denger motor kita udah kabur. Gak boleh. Ambil tanggung jawab. Makanya bos, orang yang sukses itu orang yang suka ngambil tanggung jawab. Orang yang sukses, orang ngambil tanggung jawab. Misalkan apa? Dia merasa bisa tampil di depan. Merasa bisa tampil di depan. Akhirnya ditunjuk jadi pemimpin. Adalah kesempatan. Akhirnya kaya raya tajam melintir. Kalau kita kan enggak, malu-malu, enggak ah. Tampil. Pasti. Begitu, bos. Bisa? Ada lagi bapak-bapak yang 4 sama ibu 4.
Ya. Begini Pak Haji, suami saya kan punya hajat. Kemarin itu dimintain tolong sama temennya karena temennya itu punya hutang di bank 5,6. Dia minta tolong suami saya untuk mengambil alih hotel tersebut dan mau minjem nama suami saya di bank. Menurut Pak Haji gimana? Jangan. Buat apa namanya dipinjem di bank? Nanti duitnya yang pakai dia. Entar kalau dia kabur, lu yang nanti masuk penjara. Nggak usah. Tapi kalau bisa membeli hotel itu gimana? Dengan pinjaman bank itu bisa memiliki hotel tersebut gimana Pak Haji? Caranya? Hotelnya nilainya berapa dibandingin pinjaman? Di appraisalnya itu 2,28 miliar. Gitu. Rencananya suami itu kalau memang hotel itu bisa dimiliki dengan meminjam uang juga di bank itu nggak mungkin bos, nggak mungkin. Orang paling goblok nilai hotelnya 28, Iya. minjem hotel di banknya 5, sekian, Iya. diiming-iming lu nanti jadi pemilik. Nggak mungkin bos, kecuali kalau dia di notaris semuanya. Kalau lu cuma dijanjiin doang, nggak mungkin bos. Karena apa? Duit nggak ada saudaranya. Kecuali kalau di notaris baru gue setuju. ya itu nanti dinotariskan. Ya udah, lanjut. Bacaannya Bacanya jadi iya. milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. itu yang usap alat kelamin itu atau gimana Pak Haji? Iya, alat kelaminnya sambil sedot lo ngomong. Jadi milik. Saya berarti Iya. bukan. Kapan terakhir lo ngemot alat kelamin suami? Kapan terakhir? Dulu sama mantan yang dulu Juga nggak pernah. kenapa? Itu manjur banget, Mbak. Kalau ilmu Pak Haji yang netek itu suami selalu menerapkan setiap hari. Kapan terakhir netain suami? Sebelum kesini tadi Oh, tadi. Iya. Netainya di mana? di rumah. Oh iya, nggak di perapatan. Nggak di lampu merah. Enggak. Itu selalu di. Bos, lo kalau nonton YouTube gue senyum nggak sih? Ah, ketawa. Halo. Gitu Pak Haji. Ya. Pengen sukses juga sih tajir militir seperti itu. Boleh sambil nenenin. Lo tiup ubun-ubunnya. Sambil nenenin, lo tiup ubun-ubunnya. Itu sekitar 99 kali juga. 99 kali kanan, 99 kali kiri. Nggak meniup ubun-ubunnya suami itu 99. Ya, seberapa aja. Tapi kalau nenen 99. Kalau memang suami bilang, aku ngitungnya nggak bisa, ya udah lo video call sama gue, dia yang nenenin, gue yang ngitungin. Udah selesai, gue priwitin. Offside. Tindakan bebas. 15 boleh. Sama ini kan kita usaha juga warung Pak Haji. Ya. Membuka gitu. Kenapa nggak nenenin di warung yang lebih manjur? Oh iya Pak. Saya belum pernah ke warung juga. Nah, lo di warung nenenin, lo lihat orang yang nenenin di warung lebih cepat terkabul daripada di kamar. Sambil berdiri. Iya, nanti kan viral. Follower banyak. Follower banyak. Akhirnya dibayar tunai sama TikTok, sama YouTube, ya kan? Habis itu di ban. Oh, di ban. Oke? Ya. Pokoknya maunya saya tidak ada yang tidak mungkin. Baik Pak Haji. Lo praktekin dulu, besok privat lagi yang kedua, besok privat lagi yang ketiga. Kebanyakan kan orang enggak. Privat 2 juta pengen cair 10 miliar, gue duluan yang protes. Allah, jegal dulu. Untung di dia, rugi di gua. Bah, sedekahnya 2 juta cair 10 miliar. Bos, nggak ada. Ya. Privat lagi yang kedua, Ya, 10 evaluasi juta, lagi. pasti Privat bisa. lagi yang ketiga, Ya, baik. evaluasi. Ini itu karena Mbak Lisa bisa cair 200 miliar karena dia privat 300 kali. Cair 200 miliar, gue setuju. 300 kali privat kali 10 juta, 3 miliar.
cairnya 200 miliar, gue setuju. Baik, Ini Pak Haji. privatnya baru sekali 2 juta, cairnya 10 miliar, ampret. Oke? Ya baik Bisa? Pak Haji, bisa Pak Haji. Hah? Pasti bisa. Apa? Saya udah beberapa kali interview gagal terus lagi. Kan nanti ilmu RDA ya kearifan lokal. Lo kalau mau interview lagi, remes alat kelamin istri lo, raupin di muka. Seperti ini ngeraupin anaknya, diterima jadi pramugari Di Sriwijaya. Sriwijaya Airline. Remes alat kelamin Siti Mariam tuh yang ada di belakang, langsung diremes ke mukanya anaknya. Itu aja diterima jadi pramugari. Kenapa lo nggak izin istri lo minjem Siti Mariam? Sip, sampai ketemu lagi. Terkabul. Lagi Pak Haji.